بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah yang setiap saat kita mohon pertolongan kepadanya tentang urusan dunia dan tentang agama yang diturunkannya kepada kita. Siang dan malam, pagi dan petang, dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya, kita mengabdikan diri kepadanya sampai nanti suatu saat wa ilaihin nusyur, kita kembali kepadanya. Saat itulah terputus amal-amal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi akan tetap tersambung kalau kita para jemaah yang terhormat ada menyediakan yang pertama sedekah jariyah, atau ada disebut lagi pahala jariyah. Apa bedanya? Ya, sedekah jariyah harta benda yang kita tanamkan untuk investasi akhirat. Ada yang berbentuk pembangunan rumah ibadah, ada yang berbentuk pembangunan anak cucu kita nanti yang akan menjadi pendidik, imam, khatib di rumah ibadah kaum muslimin. Dan ada pula berbentuk panti asuhan, panti jumbo. Jadi bapa angkat anak yatim. Dia tidak membangun rumah anak yatim, tapi menjadikan anak yatim sebagai anak asuh di rumahnya. Itu semuanya berbentuk sedekah jariyah. Kemudian pahala jariyah, seperti kita bersama-sama mendatangi rumah Allah ini. Saya menyampaikan dan mengulang-ulang apa yang diajarkan oleh agama kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan kemudian mengamalkan dan menyampaikan pula kepada keluarga kita di rumah, dan diamalkannya pula itu, maka itu disebut pahala jariyah. Bertali-tali dia. Kaum muslimin, semakin banyak orang mengamalkan kebenaran yang disampaikan,
semakin bersambunglah pahalanya itu kepada orang yang menyampaikan pertama. Maka tanamkanlah itu dalam hati kita agar terbiasa bagi kita untuk berbuat dan berperilaku di dunia ini hanya melakukan yang baik-baik. Karena masa perjalanan hidup kita ini ada masa anak-anak, ada masa remaja. Kalau ada kita di masa remaja itu, tak sorong bajak ke batu, tak tumbuk galak kenapa. Kita sudah melakukan kesalahan dan sekarang kita masih hidup. Sasek di ujung jalan, babaliak ke pangkah jalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa taubatan nasuha. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat dan tobat saya terima ya Allah seperti taubatnya nasuha. Banyak bapak-bapak kaum muslimin nama-nama orang yang diistilahkan untuk sesuatu sebutan setiap hari. Yang buruknya ada namanya surakah. Surakah itu adalah seseorang yang gagah berani, yang menerima upah dari kafir Quraisy untuk membunuh Nabi ketika Nabi diketahui sudah mulai perjalanan hijrah ke Madinah. Adik surakahnya memintih sebalun nanyui, manyalam sebalun tamanam. Jalan yang akan dilalui Nabi itu, itulah yang dikepungnya. Lebih dahulunya sinan tagak daripada Nabi lalu. Ketika Nabi lalu dengan Abu Bakar, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang melihat pertama Nabi lalu itu anak buahnya. Maka disampaikan oleh anak buahnya, Pak, itu Muhammad sudah lalu dengan Abu Bakar. Kita kejar. Dilihat dek surakah go, kironya yo Nabi lalu jo Abu Bakar. Tapi dia juga seorang pimpinan yang tidak baik kepada anak buahnya. Hadiah untuk menangkap Nabi itu cukup besar, 100 ekor onta. Ibu lan cukup membeli untuk awali agak sekali. Tapi memeliharanya tidak bisa dipurui kalau pindah ke Arab. Kenapa? Saya melihat Pak Haji Nurli ditampek manasiknya. Haji Nurli yang telah menjadi almarhum sekarang. Itu nyawali untuk tu 3 ikut untuk ditampek manasik di Lubuk Menturun. Tapi tidak ada nantahan angoknya. Ternyata binatang itu tidak sesuai suhunya hidup di padang ini. Begitu juga di kebun binatang, tidak lama dah mati. Apa kata surakah? Hadiah 100 ikut untuk. Kalau satu anak buah hamba ko mengajar kasadonyo, maka hadiah itu dibagi ratu. Tapi kalau saya saja yang mengejar, saya ini jago berkelahi, saya akan bisa membabat 2 orang Muhammad dan Abu Bakar ini, dan hadiah itu bisa saya miliki sendiri. Ambo agih sehingga sekedar ubek jari aja. Hanya ingin menguasai hadiah itu sadanya. Maka sekarang orang yang bersifat seperti itu dia agih nama serakah. Jadi nama orang asalnya itu orang lobo. Ya kan? Menggigit gadang ke dalam, baragiah gadang ke awak. Padahal sapaluh sama mailie, kadi kecuah jo kawan. Itu serakah. Jadi sia saja walaupun no dipurui tinggal hanya tiru sifat surakah tadi. Agih lo galanya serakah. Kemudian yang kedua, maraton. Balari-lari ketek pagi. Maka maraton istilahnya. Benarkah itu nama
olahraga maraton? Tidak. Orang nan pertama balari-lari pagi itu namanya si maraton. Itu orang asing, bukan orang kita. Jadi Ustadz Agusman lari pagi maratonnya namanya. Kalau lalu mendengar kaji itu tidak tahu mbozilahnya entahlah. Biasa ada orang lari pagi sampai kini namanya maraton, mengikuti nama orang yang pertama melakukan. Begitu juga nasuha. Nasuha itu siapa? Orang. Dimintalah tanah kayaknya untuk mendirikan rumah ibadah. Kata nasuha. Kalau kini orang kan lain manaian narago tanah saja. Kalau tanah tu tagak ditampai strategis, aragonya nyongke. Nasuha tu dek kakek zamannya dilampihi tanah hambogo, 3 lampi sataba tanah ko dari ame, dak kamu juga ada je. Iya kan? Salaweh tanah ko dilampihi jo ame, dak mau juga ada je. Begitu kikirnya Surakah. Nasuha, kikir. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak ditawari lagi, ditambah, tidak mau dia. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak bermimpi lahnya, basuhnya masuk narako, tanahnya tu digantungan kalinya, diletakkan ke kepalanya. Tanah nan sataba itu digantungan kaliye, digantungan ke kepala, akan jadi belenggu kata Allah di akhirat nanti. Itu mimpinya. Sedang lalu siang. Mimpi. Tak tanggung takwiknya. Kemudian setelah bermimpi itu sadar dia. Maka dia tobat kepada Allah. Ndaknya jual itu nyuagian tanah tu untuk menegakkan rumah ibadah. Jadi kalau ada apa bertanah banyak, ndak amu apa bagian untuk panti asuhan untuk apa tu bermimpi apa agian sudah tu. Bermimpi masuk neraka. Sebab itu memang akan terjadi nanti. Akan kami kalungkan harta mereka itu ke leher mereka menjadi belenggu di dalam neraka. Jadi sianan sabana tobat kini dari dosa-dosanya disabui tobat nasuha, malah jadi doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa waladan salihah wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha. Apa lagi? Banyak itu. Wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur wa alhiqna bis salihin wa tawaffana minal muslimin. Jadi doa dia. Jadi jangan doa nan lupa lai baso nasuha tu nama orang pi tobatnya ndak main-main. Yo sabana tobat atasabuilah tobat nasuha. Itu dia. Jadi istilah dia sepanjang masa. Kok tobat nasuha. Dan itu kaum muslimin diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu percontohan yang baik itu. Kalau surakah itu percontohan yang buruk. Maraton supaya awak jangan lalu dulu sudah salat subuh kau. Baca Quran tu maraton atau makan kacang padi. Benda lontong talu benda goreng rabu di rumah sekan baringin. Ya kan? Itu. Jalan soal lalu sudah tu maraton olahraga. Ya. Olahraga nan cocok semua ambo semua pagi gua berjalan. Jan badmintonnya lah banyak orang terkapar di lapangan itu
tertutup kelep jantungnya karena olahraga, tidak cocok lagi dengan denyut nadinya. Tak cocok lah. Badminton tu balik, mundur, maju, lari kita, lari ke so. Kalau ingin tobat seperti tobat nasuha tu, ya kan? Minta ampun tu mato jangan kemari pai je. Kau ada orangnya lain mendoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Lalu kuciang. Artinya berdoa lah dia. Itu ndak taubatan nasuha tak? Ya kan? Atau inyo sedang memasak di dapur, ya kan? Waktu salat masuk, lah sudah inyo salat inyo mendoa, hanya dak edek kuciang kuali tu, ya kan? Hanya mendoa tu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan nasuha, apa lagi? Wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, aku dengar semuanya apa yang engkau perintahkan kepada saya. Mendaki kucing ke kuali. Sami Allahu liman hamidah. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Nyo sambian mengajui kucing, jo membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu ndak khusyuk. Jadi kalau berdoa tentang dosa yang kita lakukan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, berdoalah dengan khusyuk. Itu yang dilakukan oleh nasuha. Tapi ada orang yang tidak dapat petunjuk. Siapa? Walaupun sepupunya Nabi, itu Qarun, maka tak mati kafirlah dia dengan hartanya yang banyak itu. Kesemua yang kita ceritakan ini tidak bisa kita melakukan sendiri tanpa bantuan Allah. Bangga itu Ustaz. Setiap waktu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita minta bantuan Allah. Ambo malam petang mengaji ke Tanjung Bali Suli Air. Tanjung Bali je suli air bagunung merah di dakenya. Kalau hutang indak dibayar nanti masuk neraka. Di nama hutang sudah mengaji ko bayar lah. Hutang tu bahaya. Kalau ndak dibayar tangan kita terbelenggu di akhirat nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak balik ke pulang jo lagi ada orang jariang. Tapi kata Nabi, anak dia lagi orang terima, walaupun itu kuku kambing. Apa gua tiba di PI pukul 1 malam, ya kan? Apa kompek jago lah tiba lo siko, ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah semuanya, kalau kita lakukan itu para jemaah disebut namanya amal jariah. Aji tanya ambo di orang lalamu tiba Ustaz, alah sudah tua kata orang lain bara orang kamari. Kalau kita bapak-bapak beriman, seorang wak pai ambo kamari berdua jo Allah, kok bertiga kami bertiga jo Allah. Awak tak mampu berjalan ke nak digerakkan Allah, nampak? Nyo kurang isi di Allah, dia tekurisi sembahyang. Ya tak? Lu nyo habis lah, nyo kurang isi tu. Itu. Jadi kita setiap ditanya orang, jangan dikecilkan awak seorang, berdua jo Allah. Kalau berdua, bertiga jo Allah. Sebab Allah yang menggerakkan. Kalau tidak taluk dia awak. Termasuk salat ini, ya kan? Nama menggerakkan awak rukuk sujud itu siapa? Allah. Nama masihkan lidah awak membaca Allah. Itu maka disebut di dalam surat Al-Hadid, Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu.
Jadi banyak kaitannya tu Pak. Walaupun kita banyak berinfak, berwakaf, bersedekah, jadi kicim piti awak. Kita menyalurkan punya Allah yang dipetaruhannya kawak. Allah tu percaya mempertaruhan rato banyak kawak aja disimpan di bank, bagi lo kena lain. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, bagi kena lain. Sebab itu rato Allah. Jadi semuanya gerak itu Allah yang melakukan, baru kita mampu. Celik ibu orang sakit lama, ya kan? Akan masukan, nyodek nak mau makan lah, masukan. Membuka bibi itu payah. Disuruhan, separuh nyonya muntah. Tak ada tenaganya. Itu kaum muslimin yang terhormat yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pembukaan kajian kita tadi kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Puji semuanya untuk Allah semesta alam dan kepadanya kita minta tolong. Tanpa pertolongan Allah semuanya tidak akan jadi, percaya. Orang banyak melakukan sesuatu tapi dia tidak mengharapkan pertolongan Allah. Nyo jadiannya dari Allah, iyo, tapi baik tibo istidraj. Contohnya istidraj tu Ustaz. Kalau bapak-bapak masuk ketek dulu ingin permainan layang-layang di kampung alang-alang namanya, kini layang-layang di orang namanya. Nan paling dahulu ditabang aja. Kumbui alang-alang tu batuang. Sudah tu di batuang tu dibalah, adibanam bilahnya tu di dalam air gak sepakan. Iya kan? Kemudian ibu-ibu dan sudah tu batuangnya tu maruyuang. Isinya di dalam merah, sembilunya bapanau. Kalau tiba di batuang dan dicari orang panau Pak. Tapi kalau anda marah pulai bapanau ko nyocemehen orang piaman. Oi, babungo malu aku doang pulai mayu ance. Panau tu bunga malu enak mayu orang piaman. Bunga melur itu. Tapi kalau batuang nambah panau tu dicari. Dibalah, dibanam. Rancak ke kasau, rancak ke paga, rancak ke bingkai alang bingkai alang-alang. Diraui. Ya kan? Sudah tu dia takut dekat bukunya tu. Ada bituannya pisau. Mengapa? Menjaga balannya. Ya kan? Kalau indak sama barik bingkainya tu bentuk orang stroke layang-layang tu naik. Di balan bingkainya. Di kabeh elok-elok. Jannya lungga. Sudah tu di bantangan karate pakai parakek. Karatenya karate hambun. Janinya cair karena hambun jo karena hujan. Atau dibuat tarajunya. Di Bali banang. Bisa naik alun. Ada kawanan manjuangan. Begitu kalau ingin mendapatkan alang-alang dan bisa jadi juara kutiko tambin nanti. Cukui serupa itu banang panjang karate rancak bingkai balan taraju tapi angin nado urang manjuan nado. Tapi ndak hati-hati memegang kumpalan di bawah. Angin baseru, ombak barantuang, hujan patuh turun temurun, taraju putih, karateh cabiak, banang di perutnya orang, layang-layang menampik ke bawah. Model itu Allah mengazab orang yang tidak mengikutkan sertanya dengan segala kegiatan. Bu, banyak rezeki bu, ya bu, iyo, iko paragi Allah. Tu jawabnya, lihat terang bu tu. Iku ada nak mengecende murahan rezeki ibu yo diambo hari iku ndak ada nan tabuang. Siku laki, tangan laki. Ndak ada, saya rajin.
Jadi semuanya itu jadi pikiran saya, bagaimana uang saya ini berlipat ganda. Itu semuanya cucu palu ambo, ndak bersirawang je orang lain. Itu namanya sombong. Luko tangan awak cik bu berperoban nyo nan suwok, lebih saja dibasuh tangan tu menyuak nasi serupa biasa. Ndak lah terpaksa sendok kalingkiang nan sakit ko betul tu. Cik tu nya rusak. Jadi kita jangan takabur dalam hidup ini. Harta yang banyak Allah punya, badan yang sehat Allah memberi, rumah rancak Allah nak membangunkan. Itu semua. Orang sekarang berhasil pertama, gagal kemudian, istidrat namanya. Karena apa? Karena tidak mengikut sertakan Allah dalam kegiatannya. Kalau dalam bahasa pendek saya, kaum muslimin yang terhormat, ucapkan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kalau ada orang mengucapkan selamat kepada kita, terima kasih, alhamdulillah. Kalau pai ibu-ibu arisan kan ada ibu-ibu kok rancak sama nanya pak, berkumpul-kumpulnya di rumah ganti-ganti sekali sebulan, di rumah ibu ko bulan gini, itu dibawa ustaz mengaji, kan? Itu dibuat nasi soto. Naik ke rumah orang tu, rumah orang tu rancaan ke dibaca. Masya Allah, tabarakallah. Tu baca. Ya kan? Sesuai dengan kehendak engkau ya Allah, membawa berkah jelah rumah rancak kau untuk penghuninya. Kebanyakan induk-induk pindah dipurui ke tu. Painya naik ke rumah orang tu mencalik sebalik. Di mana peti dikeliraan serancaknya. Ada yang tahu nak lakinya pegawai randah, rumah rancak sana ada yang manggalih nak jikut. Akhir-akhir ibu-ibu dan bapa-bapa anaknya suri endek melekat untuk awak. Palo atau doso? Doso. Awak tak tahu dah pak, ya kan? Kan tak tahu lah. Rumah rancak orang tu jualnya bangun, nyo nan tahu tak? Nang kedua Allah. Tak tahu apa kau menyebut seperti itu? Ada peti di keliraan. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, beruntunglah orang yang beriman. Bacalah di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad itu sungguh artinya qad aflah, sungguh beruntunglah. Qad aflah atau dihidupkan barisnya, disampaikan ke ujung qad aflahal mu'minun. Itu yang pertama ayatnya. Yang kedua, orang yang beruntung itu siapa? Yang pertama, orang yang dalam salatnya khasyi'un. Itu yang kedua, orang beriman itu beruntung. Dan poin pertama siapa? Orang yang dalam salatnya khusyuk. Dan kedua ndak orang kaya, dan ketiga ndak orang kaya, yang beruntung itu kecil Allah dapat. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Itu yang ketiga poinnya. Orang yang meninggalkan kata-kata yang tidak berguna. Tak berguna kata-kata tu, nak mendatang manfaat, hanya tinggal. Takana dek lidahnya nak baca itu, tunjuk gigi lidah tu. Tak jadi yang kecil dah. Sebab ikut kata-kata tak berguna. Bisa memecah balah, bisa memutuskan kasih sayang. Ya. Bisa kaum muslimin para jemaah menjelekkan nama baik orang. Itu namanya lagwi. Laga, kata-kata laga. Orang beriman yang beruntung nan ketiga meninggalkan kata-kata nan tak berguna.
Sampai kini po orang nan ekonominya biasa-biasa kan ada je nak menyuci di batang air. Tak tahu ali ni masih cuci ke dah. Pompa air di rumah tak ada, semua tak ada, hanya bawa batang air. Soalnya kan apanya tu? Kreatif Tapi kalau nyo mencuci itu subhanallah, 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 subhanallah. Nyo kan banyak tu siko dalam cuci siko dalam cuci je. Pindak seorang nyo nan zikir. Ni, dia mendangau ni. Anak si anu 3 bulan sudah nikah lah lahir si cucunya. Ayo nyo cuci. Nang kecek nan seorang, inyo saja dari nyiaknya ndak selesai dulu. Abara poin doso tu. Ikan kain lai bersih tapi hatiku atau ibu memberungui panjang nak kaji ustaz ke dalam hati ibunya tapi Allah tak tahu. Adunya sudah lah cik. Besok dia nak datang lah. Allah tahu. Ini ibu bapa. Atau imam panjang membaca berungui ya lekak. Tapi imam harus tahu loh Pak. Caliak jemaah lekak. Ya kan? Asia-asianya. Jangan terlampau panjang mana. Kok panjang lempar tamu? Sabihis tadi kan enggak panjang tu. Baca anu tadi sesudah tu kunda qul Allah kunda alhaqumut takasur. Ikan? Sebab jamaah nan datang ko awak ndak tahu do Pak ba keadaannya. Ya kan? Ada nan bininya sakit nyo nak capek adi baca kedua rakaatnya ayat panjang. Ya kan? Atu imam harus tahu lo. Ada jamaah ko nan baru nikah subuh tu nyo. Pijiknya ke mencari palo, anyo datang sampai angkau saji. Anyo rindu nak bertemu jo anak daronya. Adi baca surah Al-Baqarah sampai sudah ayat. Sudah buat tahu. Ada je orang pemimpin partai. Nyo karapek jo anggotanya. Ayat panjang. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak, salamu ambo kamari. Lain tak ada ibu-ibu merungui sedang ambo ngaji kok. Kalau ada tobat lah balik. Tobat nasuha. Ambo ndak ke memberungui ke ustaz tu. Iya kan? Ada di ambo keluar daerah kan tak datang ambo 2 kali ustaz. Ambo telefon ustaz bagi tahu ustaz sibuk lah. Iya kan? Kecewa ambo ustaz, kami lah membawa kuih ustaz tak datang je. Akhirnya ustaz datang carilah kuih ni. Ibu bapak, ya kan? Kaum muslimin tak datang lah ustaz jamaah kan ada kamu makan. Ndak habis tu abung kuihnya maah tu pulang dapat untuk cucunya. Nah lebih kadang nak palonya onde-onde, tersalik yo kerambianya sampai pulang ke gigi. Akhirnya ku carilah kuih lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.